Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ari Ridwansyah. Saya mahasiswa dari BINUS Online dari jurusan Computer Science. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang practical usage of design pattern in Android. Pertama-tama kita berkenalan dulu apa itu design pattern. Jadi design pattern itu adalah sebuah solusi yang dibuat atau yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan umum dalam software design. Jadi setiap masing-masing pattern itu seperti sebuah blueprint yang dapat kita customize untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam kode yang kita buat, gitu, dan kita tulis. Jadi bisa dibayangkan juga ini seperti sebuah resep dalam memasak. Lalu mengapa design pattern itu digunakan? Jadi karena sebuah pola, satu hal yang berulang, karena permasalahan-permasalahan dari setiap tahun itu selalu sama. Jadi tujuannya untuk digunakan design pattern itu adalah sebuah untuk mengatasi efisiensi. Jadi kita bisa menggunakan solusi yang sudah disediakan sebelumnya menjadi konvensi solusinya. Jadi semua orang lebih tahu. Jadi hal tersebut juga dapat membuat komunikasi terhadap tim menjadi lebih efektif dan pengerjaannya juga jadi jauh lebih cepat. Lalu apa yang akan kita pelajari dalam course ini? Kita akan membuat satu aplikasi. Sebenarnya aplikasinya sudah disediakan, tapi dalam hal ini kita akan menambahkan beberapa fitur baru dengan menggunakan 6 design pattern dalam pengembangannya. Jadi sebagai sebuah use case atau sebagai satu study case dengan menggunakan satu aplikasi ini yaitu Daily Quotes App. Dilihat seperti ini, aplikasinya cukup sederhana. Dia akan menampilkan suatu quote secara random dari quotes-nya dan juga autornya. Jadi kita menggunakan satu API dari quote API service, lalu kita map responsnya ke dalam domain model, lalu dari domain model kita map ke dalam UI state, lalu terakhir kita tampilkan dalam bentuk UI komponen. Oke, langsung saja kita mulai ke design pattern yang pertama, ke kategori pertama yaitu creational patterns. Creational pattern itu dibagi dua, yaitu builder pattern dan factory pattern. Jadi cara menggambarkannya itu adalah cara membuat objek menjadi lebih clean. Jadi dalam pembuatan objek dalam software bisa dibuat secara clean yaitu menggunakan creational pattern yang terdiri dari builder dan factory. Contoh dalam builder pattern, kita akan terapkan studi kasus. Requirement baru dari produk misalnya. Jadi saya ingin membuat satu quotes dengan format yang berbeda gitu, dengan menggunakan beberapa format yang berbeda. Solusi yang kita dapat tawarkan contohnya di sini permasalahannya adalah kita bisa menampilkan author atau tidak, kita bisa pilih. Kita juga bisa menampilkan length atau jumlah karakter dari quotes-nya dan juga kita bisa menambahkan maksimum length di sini. Dari opsi ini kita bisa buat suatu konfigurasi yang user bisa customize, jadi mereka bisa pilih nanti masing-masing. Lalu terakhir ada function yang jadi building blocks dari suatu builder pattern yaitu build. Fungsi build ini gunanya akan membuat konfigurasi ini di setting lalu ditampilkan menjadi sesuai dengan format yang kita pilih. Dari customize options-nya itu bisa kita konfigurasikan di sini. Lalu si build ini akan return string yang sudah dimodifikasi sesuai dengan konfigurasi yang kita pilih. Jadi contoh penggunanya seperti di kanan. Jadi kalau kita bisa menambahkan opsi baru, kita tinggal membuat variabel baru, lalu buat satu functionnya, jadi user bisa panggil, lalu tambahkan di build implementasinya. Seperti yang di kanan ini. Berikutnya untuk creational pattern berikutnya yaitu factory pattern. Contoh lain adalah misalnya ada requirement baru studi kasusnya adalah dari user, saya ingin menambahkan satu different type of quote cards gitu, quote cards dalam bentuk berbeda gitu. Jadi quote cards ini adalah satu UI komponen, gimana caranya UI komponen ini bisa ditampilkan dalam dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita bisa sediakan dulu ada beberapa jenis quote card komponennya. Yang pertama simple card, yang kedua image card, yang ketiga color card. Masing-masing menerima quote sebagai objek. Lalu yang kedua bisa menambahkan customization, menambahkan background. Yang terakhir bisa menambahkan background warna. Tiga-tiganya merupakan suatu objek dari quote card yang dinyatakan dengan sebuah sealed class. Lalu factory digunakan untuk memilih objek tersebut. Jadi di sini misalnya ketika membuat nanti user bisa menambahkan pilihan gitu, konfigurasi juga. Bedanya dengan builder itu menambahkan konfigurasi. Sedangkan ini bisa memilih tipenya. Jadi gitu tipenya yang mana sih tipe yang akan digunakan gitu
untuk menggunakan UI komponen. Misalkan tipenya adalah image, ya udah kita tampilkan quote card dalam bentuk image, yaitu image card. Yang jika user memilih color, maka kita tampilkan quote card.color card. Lalu defaultnya kita tentu menggunakan simple card. Kita juga bisa tambahkan secara verbatim di sini simple misalnya gitu. Jadi opsi pertama adalah simple, tapi defaultnya atau default optionnya adalah simple card. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi kalau user tidak menambahkan apa-apa atau menambahkan apapun, value apapun, dia akan masuk ke else, yaitu simple card. Tapi jika ditampilkan image seperti ini, maka nanti akan muncul image card sesuai dengan konfigurasinya di sini. Jadi image-nya juga bisa ditambahkan sesuai dengan value yang user berikan terhadap objek tersebut. Seperti contohnya kayak gini. Jadi user bisa tambahkan image-nya, atau misalkan kalau mereka menginginkan color card, bisa ditambahkan juga dengan background color. Lalu berikutnya adalah structural pattern. Structural pattern ini adalah satu pattern yang digunakan untuk membantu kita mengorganisasi, ya, mengorganize dan menghubungkan objek secara bersama gitu, menghubungkan beberapa objek ini menjadi satu kesatuan. Ada dua jenis, yang pertama facade pattern, yang kedua composite pattern. Kita akan bahas dulu facade pattern. Contoh studi kasusnya adalah misalnya saya ingin bahkan fitur baru, yaitu share quotes. Jadi si quotes-nya ini bisa di-share, tapi permasalahannya adalah ketika kita share quotes, kita punya banyak responsibility, punya banyak hal yang perlu dilakukan gitu. Ada 3 tahap. Yang pertama kita perlu format dulu datanya, yang kedua kita perlu membuat intent, yang terakhir kita perlu menjalankan intent tersebut. Jadi ada 3 aktivitas. Yang pertama kita lakukan adalah tentu splitting responsibility. Di sini gunanya kita tampilkan supaya responsibility-nya jelas. Yang pertama kita tambahkan dulu formattingnya, jadi sesuai misalkan quotes-nya, ada kontennya, ada autornya, lalu nanti di sini ada nama aplikasinya, terus pembuatan intent, tipe intentnya apa, terus actionnya apa, lalu tambahkan ekstranya supaya nanti si external external apps bisa nerima intentnya dengan hasil dengan teks kontennya. Lalu terakhir adalah code untuk mengeksekusi intent tersebut. Dan ketika semuanya sudah disatukan, yaitu akan seperti ini. Ini adalah facade pattern. Facade pattern itu gunanya untuk menghubungkan 3 responsibility atau 3 tugas terpisah, sehingga user tinggal memanggil satu function sederhana, yaitu share code. Jadi ini secara tidak langsung adalah suatu abstraksi yang hanya menampilkan satu function saja. Padahal sebenarnya di sini ada 3 responsibility yang kita sudah split. Jadi kelas ini menyederhanakan proses tersebut. Jadi user tinggal panggil saja share facade. Ketika share facade itu diklik buttonnya, lalu kita tinggal share, masukkan quotes-nya. Jadi 3 responsibility ini sudah disederhanakan melalui facade pattern. Lalu yang berikutnya adalah composite pattern. Composite pattern ini misal contoh kita adalah ada requirement baru. Saya ingin menambahkan quote card dengan beberapa optional gitu. Misalkan ada satu komponen, si quote cards ini adalah satu komponen, terus dia pengen ditampilkan beberapa hal-hal opsional. Nah, gimana sih composite pattern ini bisa menyelesaikan? Jadi suatu customization ya. Jadi tujuannya itu untuk menambahkan kalau misalnya ada customization terhadap si komponen ini, komponennya yang sudah ada, lalu gimana cara diselesaikan dengan composite pattern? Yang pertama adalah kita buat dulu si optional komponen tersebut. Pertama ini adalah base-nya, card part, lalu berikut individual part-nya, ada quote text, terus terakhir ada favorite button. Terus kita lagi-lagi kita satukan semuanya secara keseluruhan di sini. Kita masukkan part-nya yang merupakan sebuah list, lalu di sini ada add. Jadi add di sini akan menambahkan optional part-nya itu tadi. Jadi kita bisa menambahkan sebanyak apapun optional part yang kita butuhkan. Jadi kalau optional part-nya adalah quote text, atau optional part-nya adalah favorite button, atau mungkin di masa depan kita bisa tambahkan lain gitu. Misalkan ada komponen lain, ada gambarnya, atau misalkan ada teks lain. Jadi card part ini akan bisa ditambahkan terus-menerus. Jadi di sini kita bisa menampilkan basic card yang cuma ada konten doang, atau basic card dengan konten sekaligus favorite button. Terus juga kita bisa tambahkan dengan contoh lain. Misal kalau kita tambahkan lagi komponen baru, kita juga bisa panggil di sini. Berikutnya adalah behavioral pattern. Behavioral pattern itu dibagi menjadi 2. Yang pertama observer pattern, yang kedua strategy pattern. Ini tuh gunanya untuk memudahkan komunikasi dalam beberapa objek dan membuat mereka tuh bisa saling
secara efisiensi berkomunikasi satu sama lain dan bekerja dengan satu sama lain. Terdapat observer pattern dan strategy pattern. Contoh di observer pattern ada studi kasus baru yaitu requirement baru. Saya ingin menambahkan UI yang dapat diupdate secara otomatis ketika menarik data dari codes gitu. Jadi ketika kita loading data dari codes, datanya akan otomatis update UI-nya. Pertama kita buat dulu stage-nya. Jadi karena kan ada UI state yang perlu diupdate, kita perlu buat dulu UI state-nya. Yang pertama uninitialize, ini pertama kali banget. Terus yang kedua loading, mungkin kita bisa tambahkan loading bar. Terus sukses, di sini kita bisa tampilkan UI-nya pada saat sukses dan bisa tampilkan juga error state di sini. Dan ini dia cara penggunaannya. Ini menggunakan view model. Dari view model ini kita bisa tampilkan UI state-nya. Inilah observer pattern-nya. Kita observe datanya sebagai state. Jadi ketika data ini di pertama kali loading datanya, nanti kita akan rubah datanya pertama ke loading. Lalu ketika logic dari loadingnya udah selesai, kita tampilkan sukses. Namun jika terjadi error, kita tampilkan error. Jadi UI-nya akan menarik seperti ini. Jadi jika loading, tampilkan loading. Jika error, tampilkan error kontennya. Dan jika sukses, tampilkan komponennya. Lalu berikutnya adalah strategi pattern. Kita contoh studi kasus lainnya adalah dark theme. Itu kan satu fitur yang cukup umum. Kita akan terapkan dengan menggunakan strategi pattern. Contoh penggunanya adalah seperti ini. Kita buat dulu strateginya sebagai sebuah interface. Lalu properti yang perlu ditambahkan adalah background color, text color, sama card color. Itu tiga-tiganya membutuhkan objek color. Lalu kita tampilkan strateginya. Pertama light, warnanya apa, background colornya, teksnya apa, dan card colornya apa. Begitupun dengan dark theme. Kita tentukan 3 properti tersebut. Lalu kemudian kita tinggal menggunakan satu toggle. Is dark mode enable, menggunakan satu state. Jadi ketika user klik, tinggal kita switch ke strategi yang mana. Jadi kontennya akan berubah sesuai dengan color yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, kita telah mempelajari tentang builder pattern, factory pattern, facade, composite, observer, dan strategy pattern. Lalu takeaway-nya design pattern itu bukan sebuah teori saja, tapi design pattern ini adalah satu cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi setiap hari dalam pengembangan Android development. Data-datanya kalian bisa temukan di sini. Ini adalah satu open source app-nya. Lalu ini adalah resource-nya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan sampai bertemu di lain kesempatan.